Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan mengulas perbedaan KNO merah dan KNO putih. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, semoga diberi umur panjang dan rezekinya banyak, amin. Terima kasih. Oke, lanjut. Nitrogen, fosfor, dan kalium atau yang sering disebut unsur NPK, merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Makanya ketiga unsur hara ini disebut sebagai unsur hara primer. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Fungsi nitrogen adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Nitrogen juga penyusun semua protein dan asam nukleat yang berperan penting bagi tanaman itu sendiri. Sedangkan unsur hara kalium atau K. Fungsi kalium bagi tanaman adalah mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman. Mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur, dan sebagai zat aktivator enzim. Bisa disimpulkan fungsi kalium, mengatur fungsi stomata pada daun tanaman, dan pengantar dari hasil fotosintesis, yang berupa energi. Maka wajar bila kekurangan kalium, tanaman akan mudah rontok, atau tidak akan berbuah. Ibarat kita pesan makanan, kalau gak ada yang ngantar makanannya, gimana bisa makan, yang ada malah kelaparan. Oke, sekarang kita review produk pupuk KNO merah, merek Patani dari Saprotan Utama. Pupuk KNO 3 merah adalah pupuk yang direkomendasikan untuk memupuk tanaman pada masa vegetatif, atau masa pertumbuhan. Karena kandungan yang ada pada KNO 3 merah yaitu, nitrogen sebesar 15%, kalium sebesar 15%, natrium sebesar 18%, dan boron sebesar 0,05%. Dalam pupuk ini ada kandungan natriumnya atau dikenal juga dengan istilah sodium, yang sehari-hari kita dapati seperti dari micin yang mengandung monosodium glutamat. Natrium adalah salah satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun natrium merupakan unsur hara fungsional bukan esensial, artinya tanpa natrium tanaman tetap mampu tumbuh normal, asalkan unsur hara yang lain terpenuhi. Sedangkan boron, merupakan unsur mikroesensial, dan kahat boron menyebabkan hambatan pertumbuhan tanaman. Kekurangan boron akan menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk tanaman berhenti, dan kemudian mati. Daun muda berwarna hijau pucat, dan jaringan pangkal daun rusak, serta terjadi kerusakan pada akar. Cara aplikasi KNO 3 merah. 1. Dikocor dengan konsentrasi 2-5 gram per liter air. 2. Ditugal dengan dosis 5-10 gram per tanaman. 3. Khusus tanaman padi, ditabur dengan dosis 25 kg per hektar. Rekomendasi pupuk KNO 3 merah, sebagai pupuk susulan. Untuk padi dengan dosis 25 kg per hektar. Untuk cabai dengan dosis 100-150 kg per hektar. Untuk bawang merah dengan dosis 150 kg per hektar. Untuk tomat dengan dosis 100-150 kg per hektar. Untuk semangka dengan dosis 125 kg per hektar. Untuk melon dengan dosis 175 kg per hektar. Untuk kentang dengan dosis 150 kg per hektar. Untuk timun dengan dosis 30 kg per hektar. Untuk jeruk dengan dosis 50-75 gram per pohon, pada umur 1-2 tahun, 100-250 gram per pohon, pada umur 2-4 tahun. Untuk mangga dengan dosis 50-75 gram per pohon, pada umur 1-2 tahun, 100-500 gram per pohon umur 2-5 tahun. Untuk sayuran, dan buah-buahan lainnya, dengan dosis 20-50 kg per hektar. Ulasan KNO 3 merah selesai, kita lanjut mengulas KNO 3 putih. KNO 3 putih direkomendasikan untuk fase generatif atau pembuahan, karena kandungan unsurnya, nitrogen sebesar 13%, sedangkan kaliumnya sebesar 45%. Cara aplikasi KNO 3 putih. 1. Dikocor dengan konsentrasi 2-5 gram per liter air. 2. Ditugal dengan dosis 5-10 gram per tanaman. Rekomendasi pupuk KNO 3 putih, sebagai pupuk susulan. Tanaman padi dengan dosis 25 kg per hektar.
Tanaman cabai dengan dosis 100-150 kg per hektar. Tanaman bawang merah dengan dosis 150 kg per hektar. Tanaman tomat dengan dosis 100-150 kg per hektar. Tanaman semangka dengan dosis 125 kg per hektar. Tanaman melon dengan dosis 175 kg per hektar. Tanaman kentang dengan dosis 150 kg per hektar. Tanaman timun dengan dosis 50 kg per hektar. Tanaman jeruk dengan dosis 250-500 gram per pohon, umur 4-5 tahun lebih. Tanaman mangga dengan dosis 500-1000 gram per pohon, umur di atas 5 tahun. Untuk sayuran, dan buah-buahan lainnya, dengan dosis 20-50 kg per hektar. KNO3 putih ini sama kegunaannya dengan pupuk MKP, yaitu untuk masa generatif atau masa pembuahan. Yang beda antara KNO3 putih dan MKP pada kandungan haranya. Untuk MKP, kandungan unsur haranya, fosfat 52% dan kalium 34%, sedangkan KNO3 putih, kandungan unsur haranya, nitrogen 13% dan kalium 45%. Mungkin di antara baraya, ada yang bertanya, kenapa nitrogen dan fosfat tidak digabungkan sekalian? Karena, jika kedua jenis pupuk tersebut dicampur, maka akan terjadi peningkatan keasaman tanah, sehingga tidak baik untuk tanaman. Untuk pembahasan pupuk mana saja yang boleh dicampur, dan yang tidak boleh dicampur, akan dibuat video tersendiri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton. Wassalamualaikum.